Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Ada yang tidak berangkat? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan materinya masih trigonometri. Nah, pertemuan kali ini kita masuk ke materi aturan sin, cos, dan luas segitiga. Ya, ini materi terakhir di bab trigonometri. Sudah siap ya? Oke. Standar kompetensi dari materi ini yaitu, kemudian kompetensi dasarnya bisa kalian lihat ini. Jelas ya? Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah aturan sin saja, ya. Jadi yang kita pelajari hanya aturan sin saja. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini, nanti diharapkan kalian dapat membuktikan aturan sin. Nah, terus yang kedua, kalian dapat menghitung unsur segitiga dengan menggunakan aturan sin. Dan tujuan ketiganya yaitu dapat menyelesaikan persoalan kontekstual yang kaitannya dengan aturan sin. Bisa dipahami ya? Jelas ya tujuan pembelajaran hari ini? Baik. Nah, sekarang kira-kira apa hubungannya aturan sin dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Nah, nanti kita akan membuktikan aturan sin itu dapat diperoleh dari atau mempunyai kaitan dengan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, jadi nanti mempunyai kaitan. Masih ingat ya? Perbandingan trigonometrinya yaitu sin demi, cos sami, tan besar. Nah, coba kita lihat tayangan berikut ini. Kita simak tayangan berikut. Jika ada segitiga sembarang, ini yang saya gambarkan namanya segitiga apa ya? Kira-kira segitiga apa? Nilnya apa Nil? Ya, segitiga sama kaki ya ini. Ini gambarnya segitiga sama kaki. Tapi nanti aturan sin itu berlaku untuk sembarang segitiga. Bisa itu dia bentuknya sama kaki, bisa dia itu bentuknya sama sisi, atau satu lagi apa? Ya pokoknya sembarang. Nanti bisa ini sini lebih panjang gitu. Itu juga berlaku. Yang jelas aturan sin itu diperoleh dari segitiga sembarang, dan nanti dari segitiga sembarang ini jika ditarik garis tinggi ya, garis tinggi ini namanya garis tinggi nih. A ditarik garis yang jatuhnya itu tegak lurus dengan alas, ini namanya garis tinggi. Maka akan membentuk dua segitiga siku-siku. Nah, kalian perhatikan. Misal AB itu sebagai sebagai sisi C karena dia berhadapan dengan sudut C. AC sebagai sisi B karena berhadapan dengan sudut B. BC sebagai sisi A karena berhadapan dengan sudut A. Ya. Nah, jika sudah dibuat garis tinggi AD, maka nanti akan terbentuk dua segitiga siku-siku seperti yang sudah terlihat. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita perhatikan segitiga siku-siku A, B, D.
sisi kiri ya. Yang sisi kiri kita perhatikan ABD. ABD atau ADB ya, ADB. Nah, pada ADB berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sin B, sin sudut B ini, sin sudut B itu sama dengan AD per AB, di mana AD-nya itu sama dengan AB kali sin B. Ini dari silang ya, ini ya. Jadi perkalian AB kali sin B. Sampai sini jelas? Oke. Nah, AB ini kan sama dengan apa? AB itu sama dengan sisi C. Kita ganti AB-nya jadi sisi C. Ya, jadilah dia persamaan pertama. Nah, terus perhatikan segitiga satunya yang hijau, ADC. Kalau tadi ADB, sekarang ADC. Di segitiga siku-siku ADC juga sama berlaku sin C, sudut C-nya. Sin C itu sama dengan AD dibagi AC, atau AD itu sama dengan kali silang nih, AC kali sin C, di mana AC-nya itu adalah B, sehingga diperolehlah persamaan kedua. Sampai sini bisa dipahami? Bisa lanjut? Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga disimpulkan nih, dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu si AD C sama dengan sin B dan AD sama dengan B sin C, diperoleh persamaan seperti ini. C sin B sama dengan B sin C. Atau kalau misal kita ini ya jadi pembagi, maka bentuk persamaannya jadi seperti ini. B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, selanjutnya kita buat lagi nih segitiga ABC dengan penamaan titik yang berbeda ya. Sekarang AC-nya di sebelah sini, A-nya di sini, C-nya di sini. Kita tarik garis tinggi lagi, kita namakan garis tingginya itu sebagai garis CE. Nah, terbentuk dua segitiga siku-siku. Kita perhatikan segitiga siku-siku yang pertama, yaitu segitiga AEC. Ya, ini AEC yang warna hitam. Sin A itu sama dengan EC per AC. Betul. Kemudian EC berarti sama dengan AC sin A, sama dengan cara yang tadi. Seperti ini, AC sin A, AC-nya adalah B, sehingga terbentuk persamaan keempat. Nah, selanjutnya segitiga satunya yaitu CEB. Nah, di segitiga CEB berlaku sin B sama dengan EC per BC, ya. EC-nya itu BC kali sin B, BC-nya adalah A, BC-nya A, sehingga EC sama dengan A kali sin B, terbentuklah persamaan ke-5. Nah, dari situ maka diperoleh persamaan dari 4 dan 5 tadi, diperoleh persamaan seperti ini. EC sama dengan EC. EC yang pertama adalah B sin A, EC yang keduanya adalah A sin B, sama dengan terbentuk persamaan A per sin A sama dengan B per sin B. Sekarang kita gabung dengan persamaan ketiga tadi. Persamaan ketiga tadi yaitu B per sin B sama dengan C per sin C, ya. Sehingga jika digabung maka terbentuklah persamaan seperti ini yang dikenal dengan aturan sin gitu. Sampai sini jelas tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nih contoh soalnya saya berikan.
ABC, diketahui sudut A-nya 30, sudut B-nya 45. Nah, kalau digambar gini lah. Misalnya saya gambarnya kayak gini ya. A, B, C. A-nya 30 derajat. B-nya 45 derajat. Kemudian A-nya, A itu berarti mana? Panjang sisi yang mana? Berhadapan dengan sudut A. Berarti yang ini. Ini A sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah sudut C, terus yang kedua adalah panjang B. Panjang B. Sudut C jelas yang ini. Nah, untuk memperoleh sudut C, satu segitiga, total sudutnya berapa? Betul sekali, 180. Sehingga untuk menemukan sudut C tinggal dikurang 180 dikurangi 2 sudut yang sudah diketahui. Ini ya, ketemulah sudut C-nya sama dengan 105. Nah, kemudian yang kedua, nih, kita akan mencari panjang sisi B. B-nya di mana? B yang berhadapan dengan sudut B di sini. Diketahui A sama B, ya kan? Diketahui A, panjang A, terus sudut A, kemudian sudut B yang dicari adalah panjang sisi B. Maka kita gunakan A per sin A, dan rumusnya gini, B per sin B, dan C per sin C. Nah, ini diketahui, ditanyakan, berarti kita penggal, kita ambil rumus yang ini. Sehingga tinggal kita masukkan, A-nya itu berapa? 6. Sin A-nya itu sin A, sin 30 derajat. B-nya yang ditanyakan, sin B-nya yaitu 45 derajat. Begini. Ini ya. Nah, selanjutnya gimana hitungnya? 6 per sin 30. Sin 30 itu nilainya berapa? Masih ingat tidak? Ayo, setengah atau setengah akar 3? Setengah. Ya, masih ingat ya? Setengah sama dengan B per sin 45. Berapa? Setengah akar 2. Berarti B-nya sama dengan 6 kali setengah akar 2 dibagi setengah. Boleh dicoret tidak setengahnya? Boleh. Jadi hasil akhirnya 6 akar 2. Seperti ini. Ini kalau kita menggunakan sudut istimewa ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang sudah kita hafalkan. Nah, kalau pakai kalkulator gimana ini ketemunya? Kalau pakai kalkulator, sin 45 itu sekian, sin 30 itu sekian. Desimal ya, pakai desimal kayak ini. Panjangnya 8,49. Kalau pakai sudut istimewa, panjangnya 6 akar 2. Jelas ya? Oke. Fokus ya, masih fokus ya. Kita lanjutkan. Nah, aplikasi aturan sin. Bisa kalian baca nih, aplikasi aturan sin. Aturan sin secara umum dapat diaplikasikan atau digunakan untuk menentukan unsur-unsur pada sebuah segitiga yang belum diketahui apabila unsur-unsur yang lainnya telah diketahui. Nah, unsur-unsur yang diketahui dalam sebuah segitiga dapat terdiri dari ini. Sisi sudut-sudut disingkat SSD, SD, atau sudut sisi sudut disingkat SD, SS, SD, dan yang ketiga sisi sudut disingkat SS, SD. Untuk yang ini sekarang saatnya kalian diskusi kelompok. Nanti akan saya berikan LKS ya. LKS kalian kerjakan kelompok
Nah, kalian identifikasi, kalian cari unsur-unsurnya, kemudian kalian identifikasi dia termasuk yang ini, yang kedua, atau yang ketiga. Perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan, ambil ini LPS-nya. Ada kesulitan? Yang mana? Ya, ini kan kamu bisa gambarnya kayak gini. Kalau misal sudutnya tumpul lebih dari 90 berarti kan dia tumpul, kamu gambarnya tumpul. Kalau misal sudutnya kurang dari 90 berarti gambar segitiganya sudutnya itu lancip. Jadi meskipun namanya segitiga sembarang, gambarnya nggak sembarangan. Jadi tetap memperhatikan besar sudutnya itu berapa. Ya. Yang ini gimana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Oke. Ya. Sekarang saatnya ya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silahkan perwakilannya maju ke depan. Kalian tuliskan hasil diskusi kelompok kalian di papan tulis ini, biar kelihatan semua sama teman-temannya. Untuk kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan kelompok 1. Kita perhatikan ya ini pemaparan dari kelompok 1. Kita cek apakah hasil pengerjaannya kelompok 1 itu betul. Sudah betul semua prosesnya, dari identifikasi jenisnya yaitu sisi sudut-sudut, kemudian menentukan besar salah satu sudutnya sudah bisa, dan yang ketiga menghitung salah satu panjang sisinya juga sudah betul. Ada yang mau menanggapi tidak dari hasil kelompok 1? Ya, coba Hani. Ya, Hani menanggapi, silahkan. Oke, apakah Anda sudah mengerti? Kalian sudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini? Sudah ya? Baik. Untuk mengukur kemampuan kalian secara pribadi terhadap pemahaman yang kita pelajari hari ini, sekarang saatnya tes ya. Sekarang saatnya tes. Kalian siapkan kertasnya. Seperti biasa, waktunya 10 menit. Silahkan dikerjakan. Baiklah, waktunya saya rasa sudah cukup. Bisa kalian kumpulkan lagi ke depan. Semuanya tolong dikumpulkan ke depan. Ya, sini. Kemudian pembelajaran hari ini yang bisa kita simpulkan adalah, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, melanjutkan materi ini yaitu aturan OS ya. Untuk pertemuan kali ini, jika tidak ada pertanyaan, saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.